Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 23104-18002, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UTS Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Rikola Dewi SEMM. Baiklah, untuk yang pertama pertanyaannya, uraikan pengertian uang dan lembaga keuangan yang saudara ketahui. Uang merupakan alat bayar atas transaksi jual beli yang dilakukan manusia yang memiliki konsep nilai. Uang memiliki proses dan sejarah yang panjang sehingga akhirnya konsep dan nilainya dapat digunakan hingga saat ini. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Untuk yang pertanyaan yang kedua, dalam manajemen pasif terdapat beberapa fungsi sumber dana bagi bank. Sebutkan dan jelaskan apa saja fungsi tersebut. Sebagai alat pembayaran kegiatan usaha, yang pertama, dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jangka waktu maupun harga atau tingkat bunga maupun cara penarikannya. Identifikasi terhadap sensitivitas dan jangka waktunya akan memudahkan bank dalam mengendalikan sumber dana melalui maturity gap dan interest gap yang diinginkan bank. Yang kedua, dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin liquid bank yang bersangkutan, sebaliknya semakin mengecil. Dana yang ditempatkan pada pos tersebut mengidentifikasikan liquid bank yang bersangkutan relatif ketat. Yang ketiga, sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengidentifikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank yang bersangkutan. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan bank and the creation of money. Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral. Pertanyaan keempat, mengapa bank mengalami kesulitan dalam menghadapi perekonomian yang merosot? Yang pertama, ketidakstabilan kondisi ekonomi makro baik eksternal maupun domestik. Yang kedua, terjadinya ledakan pinjaman, penurunan harga aset, dan gelombang arus modal masuk. Yang ketiga, kenaikan liabilitas bank dengan ketidakcocokan jatuh tempo atau ketidakcocokan mata uang yang besar. Selanjutnya, ketidakcakupan persiapan liberalisasi finansial. Yang selanjutnya, penurunan kualitas kredit dan penurunan likuiditas. Yang terakhir, turunnya permintaan kredit. Pertanyaan kelima, sesuai dengan fungsi perbankan untuk menghimpun dana dari mereka yang surplus keuangannya, maka secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh
dari bank itu sendiri dan dari masyarakat luas. Sebutkan dan jelaskan sumber dana bank dari kedua sumber dana tersebut. Yang pertama, sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Maksudnya, dana diperoleh dari dalam bank, perolehan dan dana ini biasanya digunakan apabila bank memperoleh kesulitan memperoleh dana dari luar. Kemudian dana dapat juga dicari sesuai dengan tujuan bank. Secara garis besar dapat disampaikan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari yang pertama, setoran modal pemilik saham. Dalam hal ini, pemilik saham dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan dari perusahaan. Yang kedua, cadangan bank merupakan cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Cadangan ini sengaja disimpan untuk mengantisipasi laba yang akan datang. Yang terakhir, laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Sedangkan sumber dana dari masyarakat luas, sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dan dari sumber ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan dengan maksud agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana ini dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, simpanan giro atau demand deposit. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit. Yang terakhir, deposito atau time deposit. Pertanyaan terakhir, resiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dapat berbentuk kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis antara lain karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha. Manajemen risiko harus diimplementasikan dalam cakupan yang luas. Pada setiap ini, bisnis dan jenis-jenis risiko. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis risiko disertai dengan contoh. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank seperti pemberian kredit, atau pada sebagian bank merupakan risiko utama terbesar. Surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan, perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Contohnya, sebuah bank memberikan kredit perumahan kepada debitur perorangan. Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki risiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterimanya. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dan kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Contohnya, risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan harga 1 miliar. Misalkan harga saham jatuh sehingga nilai pasar saham tersebut turun menjadi 800 juta. Perusahaan tersebut mengalami kerugian karena nilai portofolionya sahamnya turun sebesar 200 juta. Kerugian tersebut disebabkan karena harga saham bergerak ke arah yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, risiko likuiditas.
Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas, dan dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Contohnya, seorang nasabah hendak menarik uang di bank, akan tetapi bank tidak mampu memenuhi permintaan tersebut akibat dana yang kurang mencukupi. Selanjutnya, resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Contohnya, Anda adalah pebisnis fisik atau marketing e-niaga. Anda memiliki aset fisik yang penting, mulai dari server, inventaris, dan real estate hingga alat berat atau lokasi bisnis itu sendiri. Selanjutnya, resiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntunan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung aktivitas atau produk bank, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat kontrak dan peningkatan anggunan yang tidak sempurna. Contohnya, Bank Danamon digugat oleh PT Eka Kertas Nusantara atau EKN karena EKN menilai bahwa pihak Danamon lalai dalam memberikan informasi yang akurat tentang produktifnya yang mereka tawarkan kepada nasabah. Akibat EKN merasa dirugikan dan menuntut Danamon agar mau melunasi kerugian itu. Selanjutnya, resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responnya bank terhadap perubahan eksternal. Contohnya, Bank Danamon Texas berencana memperluas bisnisnya dan masuk ke bisnis kredit perumahan yang belum pernah dimilikinya dengan cara membeli akuisisi bank lain. Bank Crocker, California. Keputusan ini bersifat strategis sehingga terkait risiko strategis karena keputusan ini bersifat jangka panjang pada bisnis yang baru atau belum berpengalaman, serta terkait pada permasalahan akuisisi yang kompleks, misalnya perbedaan budaya bisnis di kedua bank tersebut. Selanjutnya, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak memenuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, 4 Desember tahun 2024, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha atau BKU pada PT Global Tbk. 4 alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama, terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global, terus menyetor modal tambahan yang diminta oleh BI, direksi bank tidak menunjukkan etikat baik untuk patuh pada aturan, direksi dan beberapa karyawan diduga telah melakukan tindak pidana dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Yang terakhir, resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholder yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Contohnya, Melinda DE, pegawai Citibank, menipu uang nasabah atau melakukan fraud. Contohnya ini juga bisa masuk ke dalam risiko operasional. Kasus Melinda sangat memukul dan mencoreng nama Citibank, sehingga reputasi Citibank menurun drastis, ditandai dengan penerbitan negatif. Mungkin
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.